Jangan lupa subscribe dan tekan ikon lonceng untuk menyaksikan kisah horor ini sampai akhir. Pukul menunjukkan 09.30 dini hari. Sebuah bus kampus yang membawa mahasiswa tingkat akhir sedang melaju dari kota Manggala menuju kota Wonosari melewati jalan hutan Jawa yang gelap dan sunyi. Perjalanan studi mereka telah selesai dan karena kelelahan, hampir semua mahasiswa tertidur pulas. Di kursi dekat pintu duduk Pak Haryono dan Pak Sutrisno tertidur sambil mendengkur pelan. Sopir bus Pak Slamet mengemudi dengan mata setengah terpejam. Di sampingnya duduk Pak Dharma, diam menatap lurus ke depan. Tiba-tiba sekawanan babi hutan menyeberang jalan. Pak Slamet refleks menginjak rem dan bus berhenti di tengah hutan. Setelah jalan kembali kosong, bus pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, seorang mahasiswa bernama Agus, berusia 21 tahun, terbangun dari tidurnya. Ia dikenal pintar, tetapi pendiam dan jarang bergaul. Dengan wajah gelisah, ia mendekati Pak Haryono dan berkata pelan, "Pak, saya mau ke toilet." Pak Haryono membuka mata setengah, melihat keluar jendela, lalu berkata, "Sekarang masih hutan. Tunggu dulu. Kalau sudah keluar dari hutan, bangunkan saya. Nanti bos saya hentikan." Agus kembali ke kursinya dan menatap keluar jendela, menunggu hutan itu berakhir, tanpa menyadari bahwa malam ini, sesuatu yang mengerikan telah mulai mengintai mereka. Bus terus melaju di tengah keheningan malam. Pepohonan tinggi di kiri dan kanan jalan tampak semakin rapat. Angin malam menyapu kaca jendela, menimbulkan suara aneh yang membuat suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian, bus keluar dari hutan dan memasuki sebuah area kosong yang sunyi. Agus segera membangunkan Pak Haryono. "Pak, hutannya sudah selesai." Pak Haryono meminta sopir menghentikan bus. "Kalau ada yang mau ke toilet, turun sekarang." Setelah ini, bus langsung jalan sampai Wonosari. Mendengar itu, seorang mahasiswa bernama Budi terbangun dan ikut turun bersama Agus. Pak, Dharma juga turun lebih dulu sambil membawa senter. Mereka berpencar ke balik semak-semak. Agus sudah selesai dan kembali ke bus, tetapi Budi belum juga muncul. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Pak Haryono dan Agus berlari ke arah suara itu. Namun sesaat kemudian Budi keluar dari semak-semak dengan wajah pucat. "Tidak apa-apa, Pak. Kaki saya tertusuk duri," katanya. Saat mereka hendak naik kembali ke bus, sebuah motor berhenti tepat di depan mereka. Pengendara motor itu berkata dengan suara pelan, "Kalian bukan orang sini ya? Kau tidak tahu kalau jalan ini terkenal dengan Calava?" Mendengar itu, Pak Haryono langsung menyuruh semua orang naik ke bus. Di dalam bus, Agus bertanya dengan suara gemetar, "Pak, apa itu Calava?" Pak Haryono menjelaskan, Calava adalah arwah orang yang mati saat bepergian malam hari. Arwah itu menyesatkan para musafir dan membuat mereka terus berputar di tempat yang sama sampai pagi. Sopir Pak Slamet ikut menambahkan, "Banyak kecelakaan malam hari katanya karena Calava." Ia menyukai orang-orang yang lelah dan ketakutan. Suasana di dalam bus mendadak hening. Meski sebagian menganggap itu hanya mitos, rasa tidak nyaman mulai merayap di hati setiap orang. Bus kembali berjalan. Semua orang Queens coba tidur, tetapi suasana sudah tidak sama lagi. Agus masih terjaga, menatap keluar jendela dengan perasaan gelisah. Hutan terlihat semakin gelap dan sepi. Tiba-tiba Agus melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah warung teh tua yang tertutup dan gelap. "Warung itu, sepertinya tadi juga kulihat," gumamnya pelan. Ia terus menatap keluar, dan beberapa menit kemudian, bus kembali memasuki hutan yang sama. Agus panik dan berlari ke arah sopir. "Pak Slamet, kita kembali ke hutan yang sama." Pak Slamet yang setengah tertidur menggeleng. "Tidak mungkin. Hutan itu sudah lama kita lewati." Perdebatan mereka membangunkan Pak Haryono. Agus dengan suara gemetar berkata, "Pak, Calava sudah menangkap kita." "Bos, ini berputar di tempat yang sama." Pak Haryono awalnya tidak percaya. Namun Agus berkata, "Kalau Bapak tidak percaya, sebentar lagi kita akan melihat truk terbalik di pinggir jalan." Tak lama kemudian semua terdiam. Sebuah truk terbalik benar-benar terlihat di pinggir jalan. Wajah semua orang pucat. Bahkan Pak Slamet mulai percaya. Beberapa menit kemudian, hutan berakhir dan bus kembali sampai di tempat kosong yang sama, tempat mereka berhenti sebelumnya. Mata semua orang terbelalak. Bus terus berjalan, namun kembali lagi ke hutan itu. Kini tidak ada keraguan lagi. Mereka sadar, Calava benar-benar telah menyesatkan mereka. Pak Slamet mencoba mencari jalan lain, tetapi kemanapun bus diarahkan, jalan itu selalu kembali ke hutan yang sama. Seolah-olah di dunia ini hanya ada satu jalan, dan jalan itu milik Calava. Dengan suara panik, Pak Slamet berkata, "Kalau begini terus, kita tidak akan pernah keluar sampai pagi." Ketakutan mulai menguasai bus. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan di jalan terkutuk itu. Ketegangan di dalam bus semakin terasa. Tidak ada satupun yang berani berbicara keras. Semua wajah dipenuhi ketakutan.
Agus mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya terus memutar kata Calava. Sambil tetap mengemudi, Pak Slamet berkata, ada yang bilang, satu-satunya cara keluar dari Calava adalah menunggu sampai matahari terbit. Saat pagi datang, kekuatannya akan melemah. Pak Dharma mengangguk ragu. Tapi aku pernah dengar, berhenti di dalam wilayah Calava sangat berbahaya. Agus teringat cerita bibinya dan berkata pelan, kalau kita menemukan tempat yang aman, kita bisa menunggu sampai pagi. Calava tidak bisa bertahan lama. Saat mereka berbicara, Pak Sutrisno terbangun dari tidurnya. Sudah sampai Borogong belum? Tanyanya sambil menguap. Semua orang terdiam. Tiba-tiba Pak Slamet berteriak, Pak, di depan ada desa. Bus melambat. Di pinggir jalan terlihat sebuah papan kayu bertuliskan, Selamat datang di desa Borogong. Melihat itu, Pak Sutrisno berdiri dengan wajah terkejut. Ini desa saya. Tapi tidak mungkin, kita baru 2 jam jalan. Desa ini seharusnya 7 jam dari Kolhapur. Agus langsung berkata dengan suara tegas, Pak, ini bukan desa asli. Ini jebakan Calava. Ya memang itu desa begat untuk menipu kita. Namun melihat rumah-rumah dan jalan desa, Pak Sutrisno mulai goyah. Kalau ini benar Borogong, rumah saya tempat paling aman. Meski ragu, bus pun diarahkan ke dalam desa. Tapi saat memasuki gang, mereka melihat kerumunan orang menangis dan berteriak. Bus berhenti agak jauh. Jantung semua orang berdegup kencang. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa mimpi buruk yang lebih mengerikan sedang menunggu di depan. Bus berhenti agak jauh dari kerumunan. Tangisan dan jeritan terdengar jelas di udara malam. Pak Sutrisno turun lebih dulu, wajahnya pucat. Yang lain mengikutinya dengan langkah ragu. Mereka menembus kerumunan hingga tiba di depan sebuah rumah. Begitu melihat ke dalam, napas semua orang tercekat. Di tanah tergeletak 4 jasad berlumuran darah. Itu adalah istri, anak, dan kedua orang tua Pak Sutrisno. Leher mereka tertebas oleh senjata tajam. Pak Sutrisno roboh sambil menangis. Siapa yang melakukan ini? Seorang lelaki tua bermata satu menjawab dingin, istrimu yang membunuh mereka. Setelah itu, Sine memotong lehernya sendiri. Pak Sutrisno berteriak histeris. Tidak mungkin! Istriku perempuan yang baik. Lelaki itu mendekat dan menyerahkan sebuah pisau. Kalau begitu, tebus dosamu. Bunuh dirimu. Kalau tidak, arwah mereka tak akan pernah tenang. Kata-kata itu seperti menguasai pikiran Pak Sutrisno. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau. Pak Slamet mencoba menghentikannya. Pak, ini semua Calava! Keluarga Bapak aman. Namun lelaki bermata satu menatap tajam. Diam, atau kau akan kami hukum. Ketakutan membuat semua orang terdiam. Pisau sudah berada di leher Pak Sutrisno. Saat itulah Pak Dharma menamparnya dengan keras. Kesadarannya kembali. Pisau terjatuh. Lelaki bermata satu murka. Ikat dia. Kerumunan menyeret Pak Sutrisno. Dalam kepanikan, Agus dan yang lain terlempar keluar. Dan sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, pisau itu kembali terangkat. Kerumunan makin menggila. Pak Sutrisno diikat dan dipaksa duduk di tanah. Ia berteriak minta tolong. Pak Haryono, Pak Slamet, tolong selamatkan saya. Sebelum siapapun bisa mendekat, lelaki bermata satu itu mengayunkan pisau. Dalam sekejap, kepala Pak Sutrisno terpisah dari tubuhnya. Jeritan mengerikan memenuhi udara. Kepala itu terlempar dan jatuh tepat di depan. Agus dan Budi, keduanya menjerit ketakutan. Lelaki bermata satu berteriak, mereka ingin menyelamatkan Sutrisno. Tangkap mereka juga. Orang-orang desa mulai mengejar. Saat itulah terdengar klakson bus dari kejauhan. Pak Slamet berteriak, cepat ke bus! Agus, Budi, Pak Haryono, dan Pak Dharma berlari sekuat tenaga. Batu-batu berterbangan, kaca bus pecah. Pecahannya menusuk tubuh beberapa mahasiswa. Tetapi anehnya, tak satu pun dari mereka terbangun. Mereka masih tertidur lelap di bawah pengaruh Calava. Dengan putus asa, Pak Slamet menyalakan mesin dan menerobos kerumunan. Bus akhirnya keluar dari desa terkutuk itu. Semua orang terengah-engah, tubuh mereka penuh luka dan serpihan kaca. Namun belum sempat bernapas lega, bus kembali memasuki hutan yang sama. Kematian Pak Sutrisno masih terbayang jelas di mata mereka. Dengan suara gemetar, Budi berkata, Calava belum melepaskan kita. Salah satu dari kita pasti sudah mati. Semua saling menatap dengan kecurigaan. Ketakutan kini berubah menjadi teror yang jauh lebih berbahaya. Kecurigaan di antara mereka sendiri. Bus melaju pelan di jalan hutan yang gelap. Tidak ada yang berani duduk berdekatan. Setiap mata saling mengawasi. Pak Slamet memecah keheningan. Kalau kita terus berputar begini, solar bus bisa habis sebelum pagi. Pak Dharma menelan ludah. Kalau bus berhenti di wilayah Calava, kita semua tamat. Agus mengingat cerita bibinya dan berkata dengan suara rendah, Calava paling kuat di malam bulan mati. Ia suruh silik rombongan besar membuat mereka tersesat, lalu menunggu sampai semua kelelahan. Budi bertanya gugup, kalau begitu, bagaimana cara keluar? Agus menjawab, hanya ada satu cara.
Chalava pasti merasuki tubuh orang yang sudah mati. Kita harus menemukannya dan menghancurkan tubuh itu. Setelah itu, rohnya akan lepas. Semua terdiam. Pak Haryono menghela napas. Berarti, satu dari kita bukan manusia lagi. Kecurigaan langsung menyebar. Pak Dharma menunjuk Budi. Dia lama di semak-semak. Siapa tahu di sanalah Chalava masuk. Budi membalas, panik. Kalau begitu Agus juga mencurigakan. Dia paling banyak bicara soal Chalava. Pak Slamet menggeleng. Tidak, aku melihat Budi tadi. Ada sesuatu yang aneh di matanya. Budi mundur selangkah. Pak, jangan dengarkan mereka. Aku masih begitu, Pak. Agus menatap satu persatu wajah di bus. Yang jelas Chalava masih bersama kita. Kalau kita salah langkah, dia akan membuat kita saling membunuh. Pas terus berjalan. Malam terasa semakin berat. Darasi antara Maragdaya sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Ketegangan memuncak. Pak Slamet tetap memacu bus. Takut jika berhenti sedikit saja, Chalava akan menyerang. Di dalam bus, napas semua orang terdengar berat. Pak Dharma berbisik, kalau kita salah orang, darah akan tumpah. Agus menatap Budi dengan tajam. Ada satu hal yang belum kita bahas. Saat di semak-semak, aku melihat bayangan hitam berdiri di belakangmu. Saat aku mendekat, kakiku tertusuk duri dan aku berteriak. Bayangan itu langsung menghilang. Budi gemetar. Itu bohong. Kau ingin menjebakku. Pak Haryono mencoba menenangkan. Kita butuh bukti. Jangan bertindak gegabah. Tiba-tiba bus berguncang keras. Pak Slamet mengerem mendadak. Di depan, ada orang berdiri. Di tengah jalan tampak sesosok manusia membelakangi bus. Saat lampu menyorot wajahnya, semua membeku. Itu Vijay, sopir cadangan yang tadi tertidur di kursi mahasiswa. Bukankah dia tidur sejak awal? Bisik Pak Dharma. Sosok itu menoleh perlahan. Matanya kosong, senyumnya kaku. Aku lelah. Biarkan aku naik, katanya dengan suara parau. Agus berteriak. Jangan buka pintu. Dia sudah mati. Namun Budi tiba-tiba melangkah maju, tangannya meraih tuas pintu. Apa salahnya menolong orang? Dalam sekejap Pak Slamet memutar setir dan gas diinjak. Bus nyaris menabrak sosok itu. Namun tubuhnya menghilang seperti asap. Keheningan kembali menyelimuti. Agus menatap Budi. Kenapa kau hampir membukakan pintu? Budi terdiam. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dan saat itulah semua sadar. Chalava mulai memaksa mereka membuat pilihan yang salah. Suasana di dalam bus membeku. Tidak ada yang berani berbicara. Tatapan semua orang tertuju pada Budi. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur. Pak Slamet berkata dengan suara berat, kita tidak boleh berhenti. Selama bus bergerak, Chalava tidak bisa menyerang sepenuhnya. Agus melangkah mendekat ke arah Budi. Aku tidak ingin salah, tapi sejak awal, semua tanda mengarah padamu. Budi menggeleng kuat. Aku bersumpah, aku bukan Chalava. Aku masih begitu, Pak. Tiba-tiba Pak Dharma menunjuk tangan Budi. Lihat itu. Di telapak tangan Budi terdapat luka lama, menghitam seperti bekas terbakar. Luka itu tidak berdarah, dan Budi sendiri seolah tidak merasakan sakit. Agus menelan ludah. Bibiku pernah bilang. Tubuh yang dirasuki Chalava mulai membusuk dari dalam, tapi terlihat hidup dari luar. Bus berguncang lagi. Lampu berkedip. Suara tawa pelan terdengar dari kursi belakang. Hehehe. Semua menoleh. Tawa itu berasal dari Pak Haryono. Agus terkejut. Pak, kenapa Bapak tertawa? Pak Haryono mengangkat kepala perlahan. Matanya memerah. Kalian semua salah. Ia berdiri dengan gerakan kaku. Chalava tidak suka dituduh. Chalava suka menonton manusia saling menghancurkan. Tiba-tiba Pak Haryono meraih besi penyangga, kursi dan menghantamkannya ke arah Pak Dharma. Darah muncrat. Pak Dharma roboh tak bergerak. Jeritan memenuhi bus. Agus mundur dengan gemetar. Bukan Budi. Chalava ada di Pak Haryono. Namun tawa itu semakin keras. Malam belum berakhir, dan Chalava akhirnya menampakkan dirinya. Bus berubah menjadi neraka berjalan. Pak Dharma tergeletak bersimbah darah. Pak Haryono, yang kini dirasuki Chalava, tertawa keras. Suaranya menggema di dalam bus. Agus berteriak, jangan mendekat. Dia bukan Pak Haryono lagi. Pak Slamet tetap mengemudi, tangannya gemetar. Kita harus menjatuhkannya. Ambil besi itu. Budi meraih besi panjang dari bawah kursi. Saat ia maju, Pak Haryono berbalik dengan gerakan tidak wajar dan menghantamkan besi ke arah kepala. Budi terjatuh. Darah mengalir dari pelipisnya. Agus panik. Ia mengambil pecahan kaca dari lantai bus dan melemparkannya ke arah Pak Haryono. Pecahan itu melukai wajahnya. Tetapi ia justru tersenyum lebih lebar. Tak ada gunanya desisnya. Aku hidup dari ketakutan kalian. Bus mendadak berguncang keras. Dari luar terdengar teriakan massa, seolah desa itu kembali muncul. Batu menghantam badan bus. Pak Slamet berteriak, kalau kita berhenti, kita mati. Agus menatap Pak Haryono dengan mata berkaca-kaca. Kita harus memaksanya keluar dari bus.
Dengan sisa tenaga, Agus dan Budi mendorong tubuh Pak Haryono ke arah pintu belakang. Tawa itu berubah menjadi geraman marah. Namun tepat saat pintu hampir terbuka, Pak Haryono menancapkan besi ke bahu Agus. Agus menjerit kesakitan. Waktu hampir habis, dan Calava belum berniat melepaskan mangsanya malam ini. Agus terjatuh sambil memegangi bahunya yang berdarah. Rasa sakit membuat penglihatannya berkunang, tetapi ia memaksa diri untuk bangkit. Budi meski terluka di kepala menyeret tubuhnya berdiri. Pak Slamet berteriak dari kursi sopir, "Cepat! Kalau kita tidak mengakhirinya sekarang, dia akan membunuh kita semua!" Tawa Pak Haryono berubah menjadi suara berat yang tidak manusiawi. "Kalian terlambat. Aku sudah menikmati ketakutan ini." Lampu bus berkedip lalu padam sejenak. Saat menyala kembali, wajah Pak Haryono terlihat semakin rusak, kulitnya menggelap, urat-urat hitam muncul di lehernya. Agus mengingat satu hal terakhir dari cerita bibinya. Calava tidak kuat pada keberanian. Hanya pada rasa takut. Dengan sisa tenaga, Agus berdiri tegak dan menatap langsung ke mata merah itu. "Kami tidak takut padamu lagi." Budi mengambil ancang-ancang dan menghantamkan besi ke dada Pak Haryono. Tubuh itu terhuyung ke belakang, tepat ke arah pintu yang masih terbuka. Agus mendorong sekuat tenaga. Terdengar jeritan panjang saat tubuh Pak Haryono terlempar keluar bus. Angin dingin menyapu masuk, dan tawa itu perlahan menghilang. Bus melaju tanpa henti. Semua terdiam, napas tersengal. Namun di lantai bus, di antara pecahan kaca, terlihat genangan darah baru yang masih bergerak. Agus menelan ludah. Belum selesai. Calava belum benar-benar pergi. Bus terus melaju menembus kegelapan. Angin dingin masuk dari pintu belakang yang setengah terbuka. Pak Slamet menutup pintu itu dengan susah payah sambil tetap mengemudi. Budi menatap genangan darah di lantai. Darah itu perlahan bergerak seolah hidup. "Itu bukan darah manusia," katanya dengan suara bergetar. Agus mengangguk. Calava belum mati. Ia hanya berpindah. Tiba-tiba, salah satu mahasiswa di belakang bergerak dan terbangun dari tidurnya. Matanya terbuka lebar, tetapi kosong. Ia duduk perlahan lalu tersenyum tipis. "Kenapa kalian semua terlihat takut?" katanya pelan. Agus mundur selangkah. Tidak, Calava tidak bisa masuk ke tubuh orang hidup. Mahasiswa itu berdiri. Senyumnya melebar tidak wajar. "Kalian lupa. Siapa yang paling lelah di bus ini?" Lampu bus kembali berkedip. Suara napas berat terdengar dari segala arah. Beberapa mahasiswa lain mulai bergerak, tetapi tetap tertidur, seolah dikendalikan. Pak Slamet berteriak, "Agus, lakukan sesuatu!" Agus menutup mata sejenak dan berteriak, "Jangan dengarkan suara apapun. Calava hanya bisa menguasai pikiran yang takut." Mahasiswa itu tertawa pelan. "Kalian tidak punya waktu. Fajar masih jauh." Bus kembali memasuki hutan yang sama. Jalan berputar, dan kini Calava tidak lagi bersembunyi. Ia menggunakan tubuh anak-anak yang tak berdosa. Bus melaju tanpa arah yang jelas. Pepohonan tampak berulang. Jalan yang sama kembali muncul. Pak Slamet menggenggam setir erat-erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mahasiswa yang dirasuki itu melangkah maju ke lorong bus. Suaranya kini bergema, tidak seperti suara manusia. "Kalian tidak bisa lari. Satu demi satu rasa takut kalian akan habis. Lalu aku memanen." Budi berbisik pada Agus. Kalau Calava memakai tubuh orang paling lelah, berarti masih bisa berpindah lagi. Agus mengangguk cepat. "Benar, selama kita takut dia punya pintu." Tiba-tiba mahasiswa itu berhenti di depan Pak Slamet. "Kau yang paling kelelahan malam ini," katanya sambil tersenyum. Mesin bus meraung tidak stabil. Lampu redup, Pak Slamet hampir kehilangan kendali. Agus berteriak, "Pak, jangan dengarkan dia. Fokus ke jalan." Mahasiswa itu tertawa. "Sedikit lagi, biarkan aku mengambil alih." Budi mengambil mikrofon bus dan berbicara keras. "Kalian semua dengar! Jangan takut! Tutup mata, pegang kursi, dan jangan bergerak!" Para mahasiswa yang setengah sadar mengikuti perintah itu. Suasana hening seketika. Agus melangkah maju dengan berani. "Calava, kau kalah." "Kami tidak takut lagi." Mahasiswa itu menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar asap hitam tipis. Namun asap itu belum sepenuhnya pergi. Bus berguncang keras. Jalan berbelok tajam. Malam menolak berakhir. Dan Calava masih berusaha mencari tubuh terakhirnya. Asap hitam itu berputar-putar di dalam bus mencari celah. Agus berdiri tegak, napasnya teratur, menolak rasa takut yang tersisa. "Jangan beri dia ruang," katanya pelan tapi tegas. Pak Slamet mengangguk sambil fokus pada jalan. Di kejauhan, garis cahaya pucat mulai muncul, tanda fajar yang masih jauh. "Kita harus bertahan sedikit lagi," gumamnya. Mahasiswa yang tadi dirasuki jatuh terduduk. Asap keluar dari tubuhnya dan melayang ke arah kursi sopir. Setir bergetar hebat. "Dia mencoba masuk ke Pak Slamet!" teriak Budi. Agus berlari ke depan dan menarik rem tangan. Sebentar cukup untuk mengganggu aliran asap lalu melepaskannya kembali.
Bus oleng, tapi tetap melaju. Focus, Pak! Ingat wajah keluarga di rumah. Asap itu menjerit, suaranya seperti banyak orang sekaligus. Kalian akan lelah. Dan saat itu aku menang. Budi mengangkat besi yang tersisa. Tidak malam ini. Yang menghantam lantai di depan kursi sopir. Getaran membuat asap terpecah. Beberapa mahasiswa mulai sadar, memegang kursi, menutup mata, mengikuti perintah Agus. Cahaya pagi semakin jelas. Asap melemah, warnanya memudar. Namun sepelot denyeper ia berbisik, "Aku belum selesai." Bus keluar dari hutan. Jalan lurus terbentang. Mereka masih hidup. Tetapi ujian terakhir belum benar-benar berakhir. Cahaya fajar mulai menyentuh kaca depan bus. Hutan akhirnya tertinggal di belakang. Jalan lurus dan sepi terbentang, seolah malam buruk itu perlahan melepas cengkeramannya. Para mahasiswa mulai benar-benar terbangun. Beberapa menangis, beberapa hanya terdiam menatap lantai bus yang masih berlumuran darah. Agus menghela napas panjang. "Kita berhasil, hampir." Pak Slamet mengangguk, wajahnya pucat. Selama matahari naik, Calava tidak punya kekuatan. Namun tiba-tiba, bus melambat sendiri. Mesin batuk-batuk. "Solar hampir habis," kata Pak Slamet dengan suara berat. Bus berhenti di pinggir jalan. Semua menahan napas. Keheningan terasa lebih menakutkan daripada teriakan malam tadi. Agus turun perlahan dan melihat ke sekeliling. Tidak berbeda watinan. Tidak ada desa. Hanya jalan kosong dan cahaya pagi. "Kita aman," katanya meyakinkan. Saat itu Budi merasakan sesuatu di dadanya. Ia terjatuh berlutut. Dari mulutnya keluar asap hitam tipis, sisa terakhir Calava. Agus berlari menghampiri. "Lepaskan." Matahari sudah terbit. Asap itu menjerit pelan, lalu memudar diterpa cahaya pagi. Tubuh Budi terkulai, tapi masih bernapas. Calava akhirnya kehilangan inangnya. Semua terdiam, lalu tangis pecah bersamaan. Berike selamat. Di kejauhan, matahari terbit sepenuhnya. Malam terkutuk itu berakhir. Namun Agus tahu satu hal, selama manusia masih bepergian dengan rasa takut, Calava akan selalu mencari jalan kembali. Bus akhirnya melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga. Tidak ada yang berbicara. Semua hanya ingin cepat meninggalkan jalan itu. Beberapa kilometer kemudian mereka melihat pos polisi. Pak Slamet menghentikan bus dengan tangan gemetar. Petugas datang dan terkejut melihat kondisi bus serta luka-luka para penumpang. Para mahasiswa dibawa ke rumah sakit terdekat. Banyak yang selamat, tetapi nama-nama yang hilang malam itu tidak pernah kembali. Pihak berwenang menyebutnya kecelakaan akibat kelelahan dan trauma massal. Tidak ada laporan tentang desa Borogung, tidak ada catatan tentang Calava, seolah-olah semua itu tidak pernah ada. Beberapa hari kemudian, Agus berdiri sendirian di halte bus. Ia menatap jalan panjang di depannya. Suara malam masih terngiang di kepalanya. Ia teringat kata-kata terakhir Calava, "Aku akan kembali." Agus menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Tidak, selama kita tidak memberi makan rasa takut." Namun di kejauhan, sebuah bus tua melaju perlahan memasuki jalan hutan. Lampunya berkedip sebentar, lalu padam. Di kursi paling belakang, seorang penumpang,